Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini memang seperti yang disampaikan Romo Singgih tadi, yaitu dengan intonasi yang agak berbeda. Beban hidup, inilah solusinya. Nah, jadi kita memang dalam hidup ini punya, kadang orang merasa punya beban ya. Saya mengatakan merasa, karena beban ini kan relatif. Ada orang mengatakan bahwa obat bagi saya bisa racun bagi orang lain. Sebaliknya, obat bagi orang lain bisa racun bagi saya. Beban hidup bagi saya, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Sedangkan beban hidup orang lain, bagi saya juga biasa-biasa saja. Karena itu kadang kalau kita mendengar curhat dari orang-orang ya, jadi kita mungkin di dalam masyarakat, baik di kalangan umat Buddha maupun juga di masyarakat umum, kadang dengan saudara kita dan lain sebagainya, kadang kita akan mendengar cerita-cerita problem yang mereka hadapi, katakanlah beban hidup yang mereka hadapi itu. Mereka mengatakan, aduh rumah tanggaku ini begini-begini ya, ekonomi keluargaku ini begini-begini ya, anak-anakku begini-begini ya, aduh tanggung jawab hari ini kok demikian berat ya. Mereka mengeluh dengan berbagai macam pengalaman hidupnya. Waktu kita mendengar keluhan itu, kita merasa, ya gitu aja ngeluh. Saya sih lebih berat dari itu, diem-diem aja. Malah kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengendalikan ucapan ya, pada waktu ada orang curhat tentang beban hidup di mereka, kadang-kadang kita mau mengatakan, segitu aja sudah dianggap beban, ya itu kecil, kamu dulu belum tahu saya ngalami kesulitan begini, 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 wah malah kita yang curhat. Dia yang curhat nggak dapat solusi, malah jadi emosi karena kita yang curhat dengan mengatakan saya lebih berat. Nah, itu aja nggak ngeluh. Aku dulu juga nggak cerita sama kamu. Kamu sekarang cuma problem gitu aja ngeluh sama saya loh. Malah kita ngomelin orang. Nah, kenapa? Karena bagi kita problem itu ringan banget. Kenapa bagi kita ringan banget? Karena kita tidak terlibat secara emosional. Kita dari sudut luar, tidak ada emosi, sehingga kita merasa itu mudah solusinya. Nah, orang yang terkena beban hidup, yang sedang menanggung beban hidup ini, dia merasa berat banget, karena dia terlibat secara emosi. Makanya kadang-kadang kita kan dilatih untuk berempati. Jadi coba kalau kita jadi dia itu gimana? Nah itu baru kita merasakan, ya memang sulit ya dalam kondisi seperti hari ini, keluarganya sakit, ekonominya begini, rumah tangganya seperti itu, wah memang berat juga. Nah jadi kalau kita sudah punya empati, kita punya rasa bahwa dia itu mengalami seperti itu, seperti saya masuk ke kehidupannya dia, wah ya memang berat. Nah kalau sudah begitu, kita baru bisa memberikan solusinya. Kalau ada orang curhat sama kita semacam itu, ya jadi kalau ada orang bercerita tentang beban hidup mereka, nomor satu tentu kita jangan merendahkan, walaupun mungkin kecil sekali, ya, yang dikatakan dia itu mungkin bagi kita ringan sekali, tetapi kita jangan pernah merendahkan, karena dia sampai cerita berarti cukup berat bagi dia. Nah, kemudian solusinya untuk orang lain itu adalah kita mengatakan bahwa, karena kita kan dari sudut luar nih, kita kemudian menjadi dirinya. Seandainya saya jadi dia, saya punya empati, saya menjadi dia dengan rumah tangga seperti itu, dengan kasus seperti itu, apa solusinya? Nah, kalau kita sudah bisa menjadi dia, solusinya biasanya lebih bijaksana. Kenapa? Karena itu nanti sama dengan kalau kita juga punya beban hidup. Saudara-saudara, walaupun beban hidup itu relatif,
Dan kadang-kadang kalau kita secara Buddhis juga tergantung cara berpikir. Karena beban hidup itu kita bisa nganggap beban, bisa juga nganggap tidak. Bahkan ada orang mengatakan begini, orang kalau berpikiran sempit, maka kondisi-kondisi yang ditemui dalam kehidupan dianggap sebagai beban. Jadi kalau berpikir sempit, kondisi-kondisi yang ditemui di kehidupan, kondisi apa saja, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, dianggap beban. Tapi kalau orang berpikir luas, maka kondisi apapun yang ditemui menjadi tantangan. Nah, jadi kan beda nih. Kalau orang sempit pikirannya, kondisi apapun menjadi beban. Misalnya, dikasih HP baru nih. Ya, ini ada HP baru nih, baru keluar nih, minggu ini, asik. Aduh, aku kalau dikasih HP baru malah nggak enak, nggak senang saya. Menjadi beban bagi saya, soalnya saya jadi sumber iri hati tetangga saya, sumber iri keluarga saya. Sudahlah, kamu jangan ngasih HP-HP yang baru, beban bagi saya loh. Dikasih barang yang paling bagus, ngomong beban. Ya sudah, ini saya kasih mobil antik. Ya, ini kan barang kuno nih sekarang. Nanti kan kamu HP baru, katanya beban. Ya, sekarang nih mobil kuno. Ya, mobil kuno, servisnya susah, spare partnya susah. Kamu ini ngasih beban aku. Salah lagi. Kenapa? Karena dia berpikir sempit. Maka apa saja yang ditemui jadi beban. Nah, tapi kalau berpikir luas, apa saja jadi tantangan. Nih, saya kasih HP baru. Wih, HP baru. Waduh, aku belum pernah punya ini. Kehebat ini kamu kok bisa ngasih aku. Berarti aku punya kesempatan untuk belajar. Loh, ini kan jadi kesempatan. Berbeda kan, barangnya sama, tapi diberikan kepada orang yang berbeda, cara berpikirnya juga jadi lain. Ini, saya punya mobil antik, saya kasihkan kamu ya. Oke. Wah, ini bagi saya ini tantangan ini. Kalau sekarang mobilnya rusak, spare partnya nggak ada, bagi saya ini tantangan. Apakah saya bisa mengganti spare part ini dengan spare part mobil yang lebih baru? Atau mungkin kalau berbeda sedikit, kemudian saya kalau dalam bahasa Jawanya dioboh, jadi dibikin, disesuaikan sehingga spare part yang mobil baru ini kemudian akhirnya bisa dipakai ke mobil yang lama. Wah, bagi saya ini tantangan ini. Wah, kamu ini tahu aja kalau saya ini orang yang suka tantangan. Nah, beda. Makanya kalau sekarang kita berpikir demikian, beban hidup, inilah solusinya. Apa solusinya? Cara berpikir. Nah, jadi kita mau berpikir luas atau mau berpikir sempit? Kalau mau berpikir sempit, dapat rezeki pun jadi beban. Tapi kalau berpikir luas, kesulitan pun menjadi tantangan. Wah, ini sudah ada poin-poin yang macam-macam kan? Jadi beban hidup itu bisa tergantung pribadi, sekarang tergantung juga cara berpikir kita, sempit atau luas. Nah, saudara-saudara, tapi kadang orang mengatakan Bante, cara berpikir ya iya, tapi kenyataan memang ada beban hidup itu. Ya ekonomi saya ini berat, saya ini sakit-sakitan, rumah tangga saya ini kacau-kacau. Masa sih semua cara berpikir? Sebetulnya kalau mau diikuti sesuai dhamma, memang itu cara berpikir. Kenapa? Karena di dalam dhamma, hidup itu berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang
tidak disukai, berpisah dengan yang dicinta, itu sebetulnya sumbernya dari keinginan kita. Keinginan kita untuk selalu berkumpul dengan yang kita sukai, dan kita tidak ingin bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi yang kita anggap beban hidup tadi, kalau secara dhamma juga itu hanya pola pikir, bahwa saya tidak mendapatkan apa yang saya sukai, itu menjadi beban hidup juga. Nah, kalau saya mendapatkan yang saya sukai, saya pengen HP akhirnya dapat HP, saya pengen sepeda motor hanya dapat sepeda motor, hidup bahagia. Tapi ketika saya pengen HP tidak dapat HP, saya pengen sepeda motor tidak dapat sepeda motor, saya pengen kendaraan tidak dapat kendaraan, saya pengen rumah tidak dapat rumah, jadi beban. Nah, ini juga kalau sesuai dhamma sebetulnya beban hidup itu hanya pola pikir juga, keinginan yang tidak tercapai. Saudara-saudara, tapi kalau kita terus ngomong seperti ini, akhirnya orang-orang mengatakan, aduh, lu solusinya apa yang real? Aku itu mau yang real itu gimana supaya kalau saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini, saya itu tahu jalan keluarnya. Saudara-saudara, kalau memang kita tidak bisa mengubah pola pikir kita, bisa menerima bahwa sesungguhnya yang disebut beban hidup itu adalah keinginan yang tidak tercapai, sehingga solusinya adalah memperbaiki pikiran kita agar keinginan bisa sesuai dengan kenyataan, tapi level itu memang menjadi sulit, maka di dalam Dhamma masih disediakan beberapa hal lagi sebagai solusi untuk mengatasi beban hidup kita. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan yang kita menganggap itu sebagai beban hidup dan sudah tidak bisa kita anggap sebagai tantangan. Ya, kalau sebagai tantangan kita kemudian punya kesempatan untuk memperbaiki segala kesulitannya itu, menyelesaikan segala kesulitannya dan kita menjadi pemenang. Tapi kadang mental kita bukan mental pemenang. Lalu di dalam Dhamma disediakan nih cara-cara untuk menyelesaikan, atau yang dikatakan tadi, inilah solusinya. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menerima beban hidup, maka solusi yang pertama adalah yang kita miliki adalah mempunyai keyakinan. Kita harus yakin bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang kekal. Hidup selalu berubah. Jadi, ketika kesulitan ini datang, kemudian kita mengucapkan dalam batin, ini pasti berubah. Satu ketika kesulitan pasti akan menjadi selesai. Sama dengan pagi hari bisa menjadi sore, siang bisa menjadi malam, hari bisa berganti menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Demikian pula kesulitan, beban hidup, satu ketika pasti bisa dilewati. Nah, kita harus punya keyakinan semacam itu dulu. Kemudian kita mungkin waktu memikirkan seperti itu, ya pertama kita mengatakan ya oke lah, semua pasti selesai lah, pasti berubah lah. Oke. Tapi saya sudah nunggu ini 2 tahun, kok nggak berubah?
kadang-kadang ketika kita sudah lama berusaha, kadang kita itu kemudian putus asa. Kita tidak mau menyelesaikan apa yang telah kita mulai sendiri. Kita merasa ya sudahlah, ya berhenti saja. Itu sama dengan kita menggali sumur. Ada yang mungkin di daerah pegunungan, Anda akan tahu bahwa sumur itu agak dalam, sehingga sudah digali 30 meter, kok belum keluar air. Sudahlah berhenti aja. Sudah nggak usah gali lagi sumur. Padahal kalau digali lagi 3 meter lagi, sudah keluar airnya. Tetapi karena di 30 meter kita berhenti, kurang 3 meter. Ya kita nggak dapat air. Perjuangan kita yang 30 meter menggali sedikit demi sedikit berhari-hari itu tidak ada gunanya. Hanya karena kita putus asa. Padahal kalau kita merasa sudah 30 meter nih saya gali, apa salahnya saya lanjutkan lagi? Saya lanjutkan lagi semeter lagi, 2 meter lagi, 3 meter lagi, 4 meter lagi, 5 meter lagi. Terus kita mau menyelesaikan itu semua. Karena saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Dengan cara begitu, akhirnya keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu pasti berubah, itu yang akan membuat beban hidup kita itu bisa terselesaikan. Karena saya yakin, saya pasti akan melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Apalagi kalau kita punya keyakinan tentang hukum sebab akibat perbuatan, bahwa saya mengalami kesulitan ini adalah bagian dari buah perilaku yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin di waktu saya masih usia kecil. Mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sekarang dalam masa ini saya sedang memetik buah perilaku buruk itu. Kalau demikian, sama dengan saya sedang memanen durian. Kalau saya sudah memanen durian, maka satu saat durian yang dipetik satu, pada satu ketika nanti pohon durian ini tidak ada lagi buahnya. Demikian pula dengan perbuatan yang sudah saya petik buahnya yang berupa penderitaan menjadi beban hidup itu. Kalau sudah saya selesaikan satu demi satu demi satu, saya punya keyakinan suatu saat panenan buah perilaku buruk saya ini pasti akan selesai. Nah, dengan cara itu, sama dengan penggali sumur tadi, saya akan terus gali. Demikian pula, saya akan terus berusaha. Maaf, putus ya mungkin. Ya. Gimana? Apa suara saya masih bisa didengar? Ya, sudah jelas Bante. Sudah tersambung kembali. Iya, saya ulang sedikit di depan, mudah-mudahan itu yang pas putusnya, karena tidak ada kabar apa-apa, tahu-tahu putus. Biasanya ditulis di sini sinyalnya tidak stabil, tapi kok ini moro-moro, tahu-tahu putus saja. Nah, jadi gini, kalau sekarang, wah, saya sakit ini berarti buah perilaku buruk saya sedang saya panen. Dan saya punya keyakinan bahwa kalau saya tungguin buahnya ini saya petik terus, biar aja saya sakitnya saya nikmati, tiap hari saya sakit saya nikmati, satu ketika pasti habis dan saya pasti sehat. Ini pola pikir keyakinan yang tidak tepat di dalam Dhamma, karena
Seorang umat Buddha bukan umat yang pasif, hanya menunggu habisnya buah, bukan. Tapi umat Buddha ini adalah umat yang aktif. Sehingga selain kita punya keyakinan, maka yang kedua, solusi yang kita harus miliki pada saat kita punya beban hidup adalah kita punya semangat. Semangat untuk melakukan kebajikan. Kenapa demikian, saudara? Karena beban hidup yang kita terima itu adalah buah perilaku yang tidak baik. Seperti tadi saya sakit adalah karena buah perilaku saya yang mungkin sudah saya lakukan waktu saya mungkin beberapa tahun yang lalu atau mungkin waktu saya kecil dan sebagainya. Nah, sekarang saya bukan hanya menunggu, tapi sekarang saya punya aktivitas menambah kebaikan. Menambah kebaikan dengan pikiran saya, menambah kebaikan dengan ucapan saya, menambah kebaikan dengan perilaku saya. Dan ini adalah semangat saya untuk terus menambah kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Saya tidak akan pernah putus asa untuk mengisi hidup saya setiap saat dengan berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena saya memahami, kalau saya sekarang di dalam kehidupan ini mengalami beban hidup yang berat, ini kalau di dalam Dhamma digambarkan seperti segelas air yang ada sesendok garam di dalamnya. Saya sudah tidak bisa mengeluarkan sesendok garam ini. Saya tidak bisa memisahkan garam dengan airnya. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah menambah air. Sedikit demi sedikit saya tambah. Sehingga kalau tadi airnya hanya segelas, saya akan tambah menjadi 1 galon. Sehingga garam yang sesendok masih tetap ada di dalam air yang segalon. Tetapi rasa asinnya sudah tidak ada. Garam adalah lambang perilaku buruk yang buahnya mungkin sedang saya terima saat ini dalam bentuk sakit atau dalam bentuk beban hidup yang lain, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buah perilaku buruk yang saya miliki, sehingga saya harus menerima semua ini, karena hukum sebab dan akibat perbuatan itu tidak pernah salah dan tidak pernah bisa diwariskan. Jadi saya adalah pewaris perilaku saya sendiri. Jadi sekarang saya berusaha menambah kebaikan. Saya tahu tadi garamnya ini sudah ada di dalam 1 gelas air ini, sehingga hidup saya sangat asin, beban hidup saya sangat berat. Sekarang saya hanya menambah kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya sesering mungkin setiap hari, setiap waktu. Sehingga nanti kebajikan saya ini seperti air yang saya tambahkan. Saya tambahkan airnya ini menjadi 1 galon. Dan hal-hal yang buruk itu tadi adalah seperti garam. Saya mengurangi kejahatan, saya tidak melakukan kejahatan dengan perilaku. Saya tidak melakukan kejahatan dengan ucapan-ucapan yang buruk. Saya juga berusaha tidak melakukan kejahatan dengan pikiran saya. Sehingga saya menyetop penambahan garam. Saya menghentikan penambahan garam, tapi saya menambah air semaksimal mungkin. Karena ini kalau di dalam Dhammapada dikatakan kurangi kejahatan, kurangi garamnya, tambah kebajikan, tambah airnya. Karena dengan kita menambah kebajikan sebanyak mungkin sampai diibaratkan seperti air 1 galon, atau malah 1 drain besar, maka garam sesendok itu menjadi tidak ada rasanya lagi. Kalau demikian, saudara, inilah semangat untuk terus berbuat baik dan terus berbuat baik.
Ketika saya sudah berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, tapi kok beban hidup saya kok tidak, seolah-olah tidak berkurang. Kita lalu mengubah pola pikir kita bahwa saya sudah berbuat baik saja, beban hidup masih ada. Apalagi saya tidak berbuat baik. Dengan cara demikian kita jadi tambah semangat lagi untuk berbuat baik, tambah lagi semangat untuk berbuat baik. Tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sebaliknya bagi Anda ataupun kita-kita yang merasa, aku hidup ini tidak punya beban sih, santai ya, karena aku bisa mengubah pola pikir kok. Bahwa semua kesulitan dalam hidup ini saya anggap tantangan. Jadi saya tidak merasa ada beban hidup. Jadi apakah kalau kita sudah merasa tidak ada beban hidup, lalu kita tidak perlu berbuat baik? Keliru. Kalau kita tidak merasa sudah tidak ada beban hidup, maka kita harus tetap berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Karena konsep kita adalah belum banyak berbuat baik saja, hidup saya sudah nggak punya beban. Apalagi kalau saya bertambah kebaikannya, maka beban ini sudah sangat jauh dari hidup saya. Karena tidak berbuat baik saja bebannya sudah tidak ada, apalagi saya tambah berbuat baik. Dengan demikian saudara, kita tidak ada lagi upaya untuk menyia-nyiakan hidup kita dalam perbuatan kebaikan. Kita hanya ada selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu kehidupan kita. Kita hanya ada memanfaatkan seluruh kehidupan kita ini. Hanya berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kita memiliki beban hidup. Ya, melakukan kebajikan yang banyak, mengurangi kejahatan. Kita tidak memiliki beban hidup. Kita juga tetap berbuat kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga hasilnya kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih maksimal. Anda yang dulunya punya beban hidup, akhirnya hidupnya bahagia karena perbuatan baik Anda. Anda yang tidak punya beban hidup sebelumnya, dengan banyak berbuat baik, hidupnya tambah bahagia lagi. Kenapa? Karena memang di dalam Dhamma, hidup itu yang dicari adalah kebahagiaan. Banyak orang mengatakan, masa sih hidup mencari kebahagiaan di dalam Dhamma? Kan ajaran Sang Buddha kan menyebutkan hidup itu adalah duka. Dan itu adalah ajaran Sang Buddha yang pertama ketika Sang Buddha mengajarkan di dalam sutta ataupun di dalam khotbah Dhamma yang pertama, pemutaran roda Dharma. Hidup adalah duka, penderitaan. Berarti agama Buddha ini agama penderitaan, keliru. Pola pikir itu keliru. Justru diceritakan di dalam agama Buddha bahwa hidup itu adalah penderitaan karena ada upaya untuk mencapai kebahagiaan. Kalau diceritakan tentang bahagia, semua orang sudah tahu. Tapi sekarang kalau diceritakan hidup itu adalah duka, maka inilah solusi untuk mengatasi duka, sehingga akhirnya hidupnya menjadi bahagia. Demikian pula tema kita pada kesempatan ini, beban hidup, inilah solusinya, supaya yang punya beban menjadi selesai, bebannya bisa diselesaikan. Demikian pula dikatakan, hidup ini adalah duka, inilah solusinya, jalan mulia berunsur 8, sehingga nanti yang punya hidup itu duka, akhirnya hidup itu menjadi suka, menjadi penuh kebahagiaan. Jadi ini sebetulnya adalah pola pikir di dalam Dhamma, bagaimana seseorang itu perlu mengupayakan kebahagiaan. Jadi bukan hidup itu duka, ya memang beginilah, hidup ini duka. Bukan, hidup ini duka, ada sebab, ada cara untuk mengatasi, sehingga menjadi hidup itu bahagia. Demikian pula beban hidup. Beban hidup itu ada solusinya. Yang pertama apa? Bahwa beban hidup itu sebetulnya relatif. Tiap orang punya cara berpikir sendiri menyikapi hidupnya, baik hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan,
kasus-kasus ekonomi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dia relatif. Kemudian tergantung cara berpikir, yaitu kalau cara berpikirnya sempit, apa saja menjadi beban hidup. Punya mobil bagus pun beban hidup, karena merasa, waduh, jadi aku nggak aman nih kalau nyimpen mobil di rumah misalnya. Tapi kalau pikirannya luas, kesulitan itu menjadi tantangan. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka kita kemudian bagaimana cara menyelesaikannya atau membantu orang dengan kita punya empati, kita berusaha menjadi orang di lain, kita menjadi dia kalau yang sedang curhat itu bagaimana, atau kalau kita sedang mengalami beban hidup, lalu apa yang harus kita siapkan di dalam Dhamma. Walaupun Dhamma ini mengajarkan semua itu pikiran, bahwa keinginan itu tidak bisa menjadi kenyataan, itu juga jadi beban hidup. Kalau jadi keinginan itu yang harus diperbaiki, bukan kenyataan. Ya, tapi tentu kita mungkin punya problem masing-masing. Nah, solusinya sebetulnya cukup dua hal. Yang pertama, kita punya keyakinan bahwa yakin hidup ini selalu berubah. Demikian pula kesulitan hidup kita, beban hidup kita ini satu ketika pasti akan berubah. Dan kemudian kita juga yakin yang kedua, apa yang saya alami ini adalah buah dari perilaku saya. Jadi bukan karena orang lain. Ya, jadi saya mempunyai beban hidup ini kenapa? Sejak saya menikah dengan kamu kok hidup saya susah ya? Apakah kamu ini penyebab beban hidup? Bukan. Beban hidup adalah buah perilaku saya atau cara berpikir saya yang tidak tepat tadi. Jadi bukan karena menikah dengan si A kemudian beban hidup datang. Aku setelah melahirkan dia, anak yang ini kok jadi aku punya beban hidup. Bukan. Karena itu pola pikir atau buah perilaku kita sendiri. Nah, jadi setelah kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini buah perilaku kita, maka kita harus punya semangat untuk mengubah. Yaitu bagaimana? Saya harus menambah kebajikan semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Karena hanya kebajikan itulah yang akan mengkondisikan hidup bahagia. Karena dengan kebajikan, pikiran, ucapan, dan perilaku semakin banyak kita lakukan, buah kebajikan itulah yang memberikan kebahagiaan. Karena itu saya tidak akan pernah putus asa, selalu bersemangat untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Walaupun saya tidak punya beban hidup, saya tetap harus menambah kebajikan. Apalagi kalau saya punya beban hidup, saya juga harus terus menambah kebajikan. Dengan cara seperti ini, maka beban hidup apapun juga yang kita hadapi, apakah itu di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam apa saja, maka kita secara bertahap bisa menyelesaikan. Dan akhirnya hidup kita menjadi bahagia karena kita melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beban hidup menjadi minggir karena kita sudah bisa menyelesaikan sesuai dengan Dharma. Nah, inilah yang menjadi pengantar pembahasan kita pada kesempatan ini dengan tema yang sangat baik sekali yang disediakan oleh para pengurus Wihara Buddha Sikyamuni, yaitu beban hidup. Inilah solusinya. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan saya kembalikan kesempatan kepada Romo Singgih Prayityo. Terima kasih. Silakan Romo. Baik, silakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Kita buka 3 dulu ya. Silakan disebutkan namanya ya, dan pertanyaannya yang singkat. Nama saya Yeyen. Terkait dengan apa yang diucapkan tadi oleh Romo Singgih, itu dukun Bante. Beban hidup yang topiknya sekarang ini beban hidup ya Bante. Solusi yang apa yang telah Bante ucapkan tadi itu sangat merupakan memang dasar daripada pola pikir wawasan yang luas. Tapi ini kalau diimbangi dengan
Kalau secara umum kita mengenal namanya black magic ya Bante ya. Ada yang istilahnya black magic, itu bagaimana tanggapan Bante terhadap hal tersebut begitu. Selain yang tadi sudah Bante ungkapkan, solusinya apalagi Bante kira-kira? Selain memperbanyak perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran yang baik. Terima kasih Bante. Baik, apakah langsung dijawab atau bagaimana Bante? Ya, langsung dijawab saja supaya nanti siapa tahu Langsung. penanya Baik, kedua itu satu-satu ya, silakan Bante. menanggapi jawabannya atau mungkin sudah terjawab dari yang saya sampaikan. Ya, tentang black magic atau sebetulnya ya mungkin perdukunan ini. Wah, ini Romo Singgih malah jadi membuka topik baru ini tentang perdukunan. Prinsip perdukunan itu adalah mendoakan orang agar orang itu karma buruknya berbuah. Ini sebetulnya kebalikan dari prinsip kalau kita membacakan parita untuk orang sakit. Ya, saya yakin umat Buddha kan pernah ya, atau mungkin sudah sering bahkan membacakan parita untuk orang sakit. Teman kita sakit, kemudian kita datang ke sana, dan kemudian kita membacakan parita. Sebetulnya itu tujuannya adalah saya melakukan doa agar mengkondisikan karma baik dari si sakit itu berbuah dalam bentuk kesembuhan. Nah, sehingga kita doain, loh, setelah kita bacakan parita, kok sembuh? Nah, bukan hanya paritanya saja yang membuat sembuh, tetapi paritanya ini mengkondisikan buah karma baik yang dia miliki dipercepat sehingga matang dan akhirnya sembuh. Mestinya matangnya sebulan, dalam 2 minggu akhirnya matang dan sembuh. Nah, ini kalau kita membacakan parita untuk orang sakit. Di sisi satu, di sisi yang lain, kita bisa membacakan doa, bukan kita ya, tapi ya ada orang-orang tertentu yang bisa membacakan doa, mengkondisikan orang yang dibacakan doa itu mengalami sakit atau mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, apakah dalam problem ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya hasil doa. Sama dengan tadi yang ketika kesehatannya. Didoakan ini sebetulnya istilahnya mengkondisikan, ibaratnya Anda itu meletakkan mungkin kalau ada buah, saya tidak tahu ini Romo Singgih kalau buah di Bali misalnya buah mangga ya, mestinya mau matang dalam 5 hari ke depan, tapi kemudian kita simpan dengan cara tertentu, agak panas tempatnya, sehingga diperam bahasa Indonesianya, itu akhirnya dalam 3 hari matang. Kalau di Bali pakai cara apa ya diperam itu ya? Apa Romo Singgih? Kalau kita sebutnya dikarbit gitu ya Bante ya? Memang pakai karbit? Memang pakai karbit? Ya, istilahnya seperti itu Bante, dikarbit biar lebih cepat. Okay. Gitu. Oh ya, jadi bahasa Indonesia sebetulnya diperam. Ya, tapi mungkin ada beberapa yang dulu waktu sekolah diajar tapi sekarang sudah lupa karena jarang dipakai, sehingga adanya di karbit. Memang dulu pakainya karbit, memang karbit rasanya sekarang sudah enggak dipakai lagi. Itu artinya buah mangganya mestinya matang dalam 5 hari, kemudian kita peram, kita karbit lah katakanlah begitu, sesuai dengan apa yang Anda ketahui, dalam 3 hari matang. Tapi Anda ingat, itu buah mangga yang dalam kondisi layak untuk dikarbit. Kalau buah mangganya itu masih kecil, Anda mau karbit seberapa banyak? Dia tidak bisa. Dia harus ada kondisi tertentu.
Jadi artinya, kalau sekarang orang yang sakit itu, karma baiknya itu sudah memang seperti buah mangga yang layak dikarbit. Maka begitu kita bacakan doa, dia seperti karbit itu, langsung matang atau lebih cepat matang. Sebaliknya, kalau buah karmanya si sakit itu masih seperti mangga itu yang masih kecil, maka dikarbit pun dia nggak bisa. Maka kita sudah doakan loh ini, ya. Tadi kita sudah tiap hari datang. Dulu didoain orang 5, nggak sembuh. Kemudian kita tambah jadi orang 15, nggak sembuh juga. Kita tambah jadi 30 orang, nggak sembuh juga. Kenapa? Ya, dipikirnya karbitnya masa kurang nih. Ya tadi dikarbit 5 orang nggak bisa, dikarbit 10 nggak bisa, dikarbit sekarang 40 orang. Kok tetap nggak bisa? Adanya malah yang sakit pingsan kepanasan karena kamarnya dimasukin 40 orang misalnya. Nah ini gimana ini? Karena dia buahnya masih kecil, terlalu kecil untuk dikarbit. Nah, itu dari sisi orang sakit bisa sembuh, atau orang sakit tidak bisa sembuh. Demikian pula sekarang dari sisi gelap, yaitu mendoakan orang biar sakit, atau biar mengalami kesulitan. Itu adalah seperti mengkarbit juga. Nah, jadi sekarang, misalnya, si A mendoakan si B supaya sakit-sakitan. Si A, si B ini sehat nih hari ini sehat, dia olahragawan lah, kemudian dia aktif di masyarakat, kemudian si A ini tidak suka sama si B, kemudian si A ini pergi mungkin ke dukun, atau mungkin ya si A ini pandai mendoakan orang, dia mendoakan supaya si B ini sakit. Ini sebetulnya doa si A ini adalah karbit. Kalau si B ini punya buah karma buruk yang mau matang dalam bentuk sakit, maka begitu dikarbit, dia sakit sungguhan. Tapi kalau karma baiknya masih cukup, dan karma buruknya ini buahnya masih kecil, didoakan sampai habis bunga 1 kuintal pun tidak bisa. Sehingga orang mengatakan, wah ini sakti banget ya, kita doain, wah kita malah doanya rame-rame nih, 50 dukun ini barengan ini doain, kok sehat-sehat aja ya. Kenapa? Karena buah karma buruknya masih kecil. Jadi prinsipnya dia mendoakan, mengkondisikan karma buruk berbuah. Nah sekarang dari penanya tadi mengatakan, selain berbuat baik, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kata-kata ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena supaya kita memiliki cukup karma baik yang banyak, sehingga buah karma buruknya itu mengecil, kuncinya tetap sama, kurangi kejahatan dan tambah kebajikan. Sehingga kalau tadi ada orang sakit, didoakan biar sembuh, itu karena modalnya karma baik yang mau matang kemudian dipercepat, sehingga si sakit juga didorong untuk selalu berbuat kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Maka orang supaya terhindar dari magic juga harus berbuat banyak kebajikan, sehingga tidak bisa mengatakan selain berbuat baik. Oh, tidak bisa, justru kebaikan ini kuncinya. Karena dengan kita banyak berbuat baik, maka seperti garam dan air itu. Kalau sekarang garamnya masih sedikit, orang itu tidak bisa mengkondisikan garam airnya ini menjadi asin, tidak bisa. Kenapa? Karena si orang yang tadi mau di magic itu, timbunan karma buruknya memang sedikit, dia tidak bisa. Makanya dukun yang paling pandai pun belum tentu bisa memagic seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena karma buruknya tidak mendukung untuk matangnya, sehingga mengalami penderitaan akibat di black magic tadi. Ya, jadi sekarang bagaimana supaya orang terbebas atau terhindar dari black magic?
Perbanyak kebajikan juga, sama dengan mengatasi beban hidup tadi. Perbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Bagaimana kalau setelah terkena cara mengobatinya, juga tetap memperbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, agar buah karma buruk yang dia miliki ini segera selesai dan buah karma baiknya segera muncul. Sehingga dalam bentuk kesembuhan itu dia bisa rasakan karena karma baiknya segera berbuah. Begitu, mudah-mudahan si penanya memahami dan tidak lagi mengabaikan selain berbuat baik, apalagi yang harus dilakukan. Saya kembalikan lagi, harus berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, baru terbebas dari black magic yang mau datang atau menyelesaikan black magic yang sudah di dalam. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silahkan Romo, lanjutkan. Baik, terima kasih Bante. Ya, jadi perbanyak airnya, kurangi garamnya. Seperti itu Bante. Siap. Baik, untuk penanya berikutnya kami masih buka. Silakan. Ada yang mempunyai beban hidup? Oh ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan yang singkat ya. Oke. Baik, selamat malam Bante Satyatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sky dan saya izin bertanya terkait satu hal Bante. Tadi saya sempat mendengar Bante menyebutkan bahwa kalau penderitaan tuh bukan datang dari orang lain Bante. Nah, ketika mendengar ini saya ingat dengan Asewana Cabalanang Pandita Nanca Sewana Bante. Itu bergaul dengan orang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijak. Nah, ketika kita sudah terjebak di suatu pergaulan yang ternyata tidak bijaksana dan kita sadarnya telat sadar Bante istilahnya. Nah, ketika kita udah tahu misalnya, oh ini pergaulannya udah nggak bener nih, istilahnya merugikan saya. Kira-kira kalau kita pergi kayak memutuskan hubungan pertemanan gitu, apakah sebagai karma buruk Bante atau justru itu adalah tindakan yang tepat ya Bante? Karena jujur ini sempat jadi dilema juga dalam hidup saya Bante. Sekian Bante, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan yang sangat nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kadang salah memilih teman. Saudara-saudara, di dalam Dhamma itu memang ada, di dalam Manggala Sutta dikatakan jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang bijaksana. Ya, memang ada kata-kata itu. Kenapa? Karena bergaul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa terpengaruh. Itu dikasih contoh misalnya, kertas untuk membungkus kayu cendana, katakanlah kertas untuk membungkus dupa lah. Maka kertas yang tadi tidak berbau, sudah selesai untuk membungkus dupa, nanti kertas ini bisa wangi loh. Jadi berkumpul dengan dupa, berkumpul dengan wangi, berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa bijaksana juga. Kemudian ada kertas lilin yang biasa kita kadang kalau untuk nasi bungkus itu. Kemudian kertas lilinnya ini nggak bawa apa-apa. Kalau tadi untuk membungkus dupa, kertas lilin ini, wah jadi wangi. Sekarang kertas lilin ini untuk membungkus daging atau ikan yang baunya amis. Nah, nanti kertas lilin ini juga akan bau. Nah, situlah dikatakan bahwa kalau kita berkumpul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa ikut menjadi tidak bijaksana. Berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa menjadi bijaksana juga. Tapi juga ada sisi yang lain di dalam Dhamma yang disampaikan. Tangan kalau tidak luka, pegang racun, tidak masalah. Artinya bahwa kalau batin kita ini sudah seimbang, berkumpul dengan siapa saja itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi ya mungkin kita untuk keseimbangan batin agak sulit, sehingga tadi dikatakan
Kalau saya sudah ketemu dengan orang yang tidak bijaksana, mau pergi itu bagaimana? Tidak problem, cuman begini ya, orang tidak bijaksana itu tidak 100%. Di dalam masyarakat sebetulnya kita melihat bahwa orang itu tidak 100% baik, tidak 100% buruk. Ada orang baik tapi juga punya keburukannya sendiri. Ada orang tidak baik tapi juga dia punya kebaikannya sendiri. Nah, sekarang kita berkumpul dengan orang yang tidak baik. Oke, berkumpul di bidang apa nih? Misalnya, wah saya ini nggak cocok kalau berkumpul dengan dia, ini urusan agama. Karena dia itu selalu mengajak saya untuk males ke wihara, misalnya. Wah ini bikin tidak beres nih. Ya, oke. Dia mengkondisikan saya tidak mau ke wihara. Kalau gitu di bagian urusan agama ini, bagian ke wihara ini, saya tidak mau hubungan sama dia. Misalnya, ayo kita ke wihara bareng. Enggak lah, karena nanti pasti dia omongannya, wih sok suci nih ke wihara segala gaya. Ini contoh aku nih. Ya, aku nih kalau ke wihara cuma setahun sekali waktu Waisak saja misalnya. Wah, kita jadi repot nih. Jadi ini tidak bijaksana bagian itu. Tapi mungkin dia punya bijaksana di bidang yang lain. Misalnya, dia itu pandai di bidang misalnya servis sepeda motor misalnya, atau servis kendaraan misalnya. Sehingga kita kalau ada kendaraan rusak, ya kita boleh serviskan ke dia. Tidak ngapa-ngapa, tapi begitu dia ngomong urusan wihara, maaf ya, kita ngomong yang lain aja. Kenapa? Karena ada sisi yang kebaikannya yang kita bisa dapatkan juga, karena dia tidak 100% jahat. Tapi kalau seandainya Anda tetap merasa nggak nyaman saya kumpul sama dia, silakan Anda meninggalkan orang itu, tidak ada problem. Karma itu adalah niat. Anda niatnya apa? Kalau Anda niatnya mau jahat sama dia waktu meninggalkan dia, itu karma buruk. Tetapi kalau Anda tidak punya niat buruk dengan dia, Anda hanya menjaga diri Anda ini seperti kura-kura masuk ke cangkangnya, Anda tidak masalah. Nah, perginya tentu baik-baik. Misalnya, Anda mengurangilah sedikit-sedikit pertemuan dia, dulunya tiap hari, mungkin jadi 2 hari sekali, mungkin jadi 3 hari sekali, seminggu sekali, dan akhirnya mungkin sebulan sekali, dan seterusnya. Ya, jadi penghindaran itu bukan berarti 100%, karena tiap orang itu punya kebaikan dan kekurangannya. Kita merasa diri kita baik, tapi ingat, kita pun juga punya kekurangan. Orang yang kita cintai, kita ngomong, wah dia baik sekali, tapi ingat, orang yang kita cintai itu pun punya kekurangan. Dalam beberapa nasihat perkawinan, saya sering mengatakan, ketika kamu mengambil dia sebagai pasangan hidup, pasti kamu merasa dia adalah yang paling baik, paling sempurna. Tetapi ingat, yang kamu jadikan pasangan hidup itu adalah satu paket kebaikan dan keburukan. Jadi kamu setelah bisa menerima kebaikannya, kamu juga harus bisa menerima keburukan atau kekurangannya. Sama dengan pasanganmu ketika menerima dirimu, juga sama. Dia mungkin melihat kamu baik, tapi watak-watak kamu yang buruk pun dia juga harus bisa menerima. Jadi di dalam hidup kita ini tidak ada yang baik 100%, tidak ada yang buruk 100%, tetapi ada baik dan buruknya. Nah, jadi orang yang kita hindari itu mungkin dia tentang omongan diajak ke wihara, perlu kita hindari. Ini toksik banget nih, kalau urusan wihara kita nggak mau ngikut lah. Tapi kalau urusan mungkin benggeli sepeda motor atau kendaraan, wah dia memang jagonya. Ya sudah, kita ambil nilai-nilai positifnya dan kita hindari nilai-nilai negatifnya. Dengan cara demikian maka kita bisa bergaul dengan baik. Tapi kalau kita menghindari pun bukan karma buruk kalau bukan niat yang jahat. Karena karma adalah niat. Anda bisa menghindar pelan-pelan dengan berbagai strategi, mengurangi komunikasi, sehingga hasilnya ya tidak terlalu berdekatan lagi dengan dia, sehingga pengaruh-pengaruh buruknya pun tidak lagi masuk ke dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini memberikan manfaat atau bisa menginspirasi juga bagi yang mendengar saat ini untuk bertanya secara langsung ataupun tertulis.
di chatnya YouTube. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ya, tadi batin yang seimbang, walaupun berada dimanapun tidak akan tergoyahkan, terpengaruh ya Bante ya. Jadi seperti sekuntum teratai di kolam berlumpur ya Bante. Iya. Baik. Ini ada pertanyaan dari YouTube Bante, dari Edward Huang dari Medan. Apakah beban hidup seseorang dipengaruhi oleh utang budi kepada orang lain? Bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Silakan Bante. Baik. Apakah beban hidup ini karena hutang budi? Nah, ini tergantung pola pikir. Ada orang mengatakan hutang budi ini beban ya. Duh, kenapa ya saya dulu dilahirkan sama orang tua, jadi saya sekarang punya hutang budi sama orang tua. Waduh, beban. Ya, ini jadi sempit nih cara berpikirnya. Tapi coba cara berpikir luas. Nah, dulu aku dilahirkan sama orang tua. Ini kesempatan saya membalas jasa kepada orang tua. Karena di dalam Dhamma dikatakan jasa orang tua ini besar sekali. Ya, sehingga kita menggendong 100 tahun pun tidak bisa membalas jasa orang tua. Wah, dengan cara begitu itu menjadi tantangan. Karena itu kita jangan selalu berpikir beban hidup, karena kita nanti menjadi sempit. Ya, nah sehingga hutang budi ini apakah jadi beban hidup atau tidak sangat relatif. Kita tidak bisa menentukan sekarang, karena itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua apa, Romo? Yang kedua, bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Oh iya, membaca parita dan melepas makhluk itu sebetulnya adalah termasuk perbuatan baik. Waktu kita membaca parita, kita itu sebetulnya punya pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Ya, kita tangannya diam, kemudian kita mengucapkan, walaupun mungkin kita parita, kita tidak ngerti artinya sekalipun, yakinlah bahwa parita itu ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak percaya, buka buku parita suci, nanti pada waktu santai, baca pelan-pelan, nanti Anda akan tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang disampaikan di sana. Nah, kemudian pada saat kita membaca parita, kita juga pikirannya yang baik. Saat kita membaca parita, pikiran, ucapan, dan perilaku kita baik. Sering-sering membaca parita, berarti sering berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Misalnya, tiap hari kita sering membaca parita 15 menit. Pagi bangun tidur 15 menit, malam mau tidur 15 menit. Jadi, 1 hari setengah jam kita berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Dalam 1 bulan, 30 hari, sama dengan kita 15 jam punya pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik hanya dengan membaca parita. Dalam 1 tahun, ya 15 jam kali 12, dilakukan 10 tahun, semakin banyak lagi. Nah, itu adalah pembacaan parita. Pelepasan makhluk juga sama. Waktu melepas makhluk, kemudian kita mengulang dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Berarti pikiran, ucapan, dan perilaku juga baik. Itu ya karma baik juga. Tetapi di dalam Dhamma, bukan hanya itu yang harus kita kerjakan. Bahwa tangan kaki kita ini bisa untuk membantu orang tua. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu tetangga. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu masyarakat. Lakukan itu. Jangan cuma membaca parita, tetapi kucing tetangga ditembak, ya, kemudian anjing tetangga ditangkap, kemudian dicekik. Nah, itu kurang sempurna apa yang dilakukan itu. Jadi membaca parita bagus, tapi tangan kaki gunakan untuk berbuat baik. Kemudian ucapan, gunakan untuk ucapan-ucapan yang baik.
ucapan yang baik kepada teman, ucapan baik kepada orang tua, ucapan baik kepada tetangga, ucapan yang baik kepada lingkungan kita. Bukan hanya membaca parita saja. Dan kemudian pikiran-pikiran kita ini juga diisi yang baik. Ya, jadi jangan terlalu berpikir negatif, tapi berpikirlah yang baik. Ya, sehingga dengan demikian bukan hanya membaca parita yang menambah kebajikan, bukan hanya melepas makhluk menambah kebajikan, tapi menggunakan tangan, kaki, mulut, dan pikiran kita untuk berbuat baik demi kebahagiaan lingkungan, masyarakat, dan semua makhluk. Itulah kebajikan yang akan mengkondisikan kita hidup bahagia. Ya, jadi niat Anda berbuat baik dengan baca parita itu sudah bagus, tapi lanjutkan dengan tangan, kaki, ucapan, dan pikiran kita untuk kebahagiaan semua makhluk. Silakan lanjutkan. Baik Bante, jadi coba kembali lagi ke apa yang tadi ya Bante ya. Jadi bagaimana merubah beban menjadi tantangan tergantung dari pola pikir kita ya Bante, cara berpikirnya. Kemudian juga begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, kita gunakan semaksimal mungkin kemampuan kita yang kita punya. Baik Bante.